Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas salah satu buku, beberapa bab dari buku Studi Islam Islamisasi Ilmu Pendidikan karya Akmal Alim MA. Pada bab 1 itu membahas tentang keutamaan ilmu. Di dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam menyamakan pencarian ilmu pengetahuan sebagai ibadah. Orang-orang yang berilmu ini memiliki kedudukan yang tinggi, bahkan di atas para syuhada sebagai wali Allah dan sahabat Allah. Kemudian keutamaan ilmu lagi, salah satu ulama yaitu Imam Bukhari yang membahas tema ini khusus satu kitab, yaitu intinya ilmu itu adalah asas dari segala sesuatu, baik yang sifatnya perkataan maupun perbuatan. Kemudian keutamaan ilmu lagi yang disampaikan oleh Imam Bukhari bahwa dalam Quran surat Muhammad ayat 19 disampaikan fa'lam annahu la ilaha illallah, di mana dalam ayat itu menyampaikan bahwa ilmu adalah asas dari tauhid dan tauhid adalah asas dari segala sesuatu. Ada banyak ayat, hadis maupun perkataan ulama yang menyampaikan tentang keutamaan ilmu. Ada setidaknya 14 yang dapat dirangkumkan. Yang pertama, kedudukan orang yang berilmu itu jauh lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu. Ini tertera dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 19. Kemudian Allah juga meninggikan derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian yang kedua, persaksian orang yang berilmu itu disamakan dengan persaksian para malaikat. Yang ketiga, ilmu mendatangkan ketakwaan. Yang keempat, perjalanan yang mencari ilmu itu dihitung sebagai fisabilillah. Kemudian yang kelima, ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam. Kemudian yang keenam, menempuh jalan ilmu itu berarti menempuh jalan takwa. Yang ketujuh, ilmu adalah bagian dari sedekah jariyah. Dalam sebuah hadis, salah satu yang akan bermanfaat setelah seorang meninggal, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedelapan, ilmu adalah pilar dari segala kebaikan. Yang kesembilan, orang yang berilmu dapat memberikan syafaat atas izin Allah. Ini ada dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kesepuluh, orang yang berilmu itu mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Bab 2, pengertian ilmu. Ilmu secara istilah terbagi dalam dua aspek. Pertama, ilmu perspektif barat. Di barat secara umum membagi istilah ilmu ke dalam dua teknis, yaitu sains, ilmu pengetahuan, dan knowledge atau pengetahuan. Istilah pertama diperuntukkan bagi bidang ilmu fisik dan empiris, sedangkan istilah kedua diperuntukkan bagi bidang ilmu non-fisik seperti konsep mental dan metafisika. Dengan kata lain, hanya ilmu yang sifatnya fisik dan empiris saja yang bisa dikatakan ilmu, sedangkan sisanya seperti ilmu agama tidak bisa dikategorikan ilmu. Yang kedua, ilmu perspektif Islam. Beragam definisi ilmu telah dikemukakan oleh para ulama Islam. Salah satunya yaitu Ibnu Taimiyah. Dalam Majmu' Fatawa mendefinisikan ilmu secara istilah berarti pengetahuan berdasarkan dalil. Dalil yang dimaksud ialah bisa berupa penukilan wahyu dengan metode yang benar dan bisa juga berupa penelitian ilmiah. Selanjutnya bab 3, cara memperoleh ilmu dan saluran-saluran ilmu. Nah, cara memperoleh ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan proses belajar, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Dan sesungguhnya ilmu itu dengan ta'allum itu adalah proses belajar. Jadi jelas dalam hadis tersebut bahwa untuk memperoleh ilmu itu harus dengan proses belajar dan tidak bisa instan. Nah, apa saja saluran-saluran ilmu? Kalau di sini dibahas ada 4 saluran ilmu. Yang pertama, persepsi indera, yaitu pendengaran, penglihatan, perasa, penciuman, dan
indera penyentuh. Ada juga indera keenam yaitu zakirah, khayal, dan waham atau estimasi. Kemudian saluran yang kedua adalah akal sehat atau ta'akul. Nah, dalam hal ini kita menggunakannya ketika menyatakan pendapat, berargumen, membuat analogi, membuat kesimpulan, membuat keputusan. Kemudian saluran yang ketiga adalah intuisi kolbu, yaitu kemampuan kita dalam menangkap pesan gaib, ilham, dan isyarat ilahi. Nah, ilham ini tentu dengan syarat harus melalui kabar sodik, yaitu saluran yang keempat. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya adalah klasifikasi dan hierarki ilmu. Klasifikasi ilmu yaitu Islam tidak membedakan atau tidak mengenal dikotomi ilmu, yaitu yang satu diakui dan yang lainnya tidak. Dalam khazanah pemikiran Islam yang dikenal hanya klasifikasi atau pembedaan atau diferensiasi atau perbedaan, bukan dikotomi seperti yang diberlakukan di barat. Nah, Al-Ghazali membagi ilmu dari aspek tujuan dan kegunaannya. Pada syariah yaitu ilmu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ghair syariah adalah yang dihasilkan oleh akal seperti ilmu bintang dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah membagi ilmu dari aspek yang sama juga, hanya saja itu pembedaan dalam penamaannya saja, yaitu syariah dan akliyah. Syariah yang dimaksud Ibnu Taimiyah adalah yang berurusan dengan persoalan agama dan ketuhanan. Adapun akliyah adalah yang tidak diperintahkan oleh syariat dan tidak pula disyaratkan olehnya. Nah, sementara Syekh Al-Utsaimin membahasakannya dengan ilmu syar'i dan nazhari. Ilmu syar'i ini adalah ilmu pemahaman terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedangkan ilmu syihab atau ilmu nazhab itu adalah ilmu perindustrian. Selanjutnya adalah hierarki ilmu. Di samping klasifikasi, para ulama juga memberlakukan hierarki pengetahuan, artinya pemilihan mana yang pokok dan mana yang utama. Nah, mana yang menjadi dasar dari semua pengetahuan dan mana yang harus senantiasa berdasar pada ilmu-ilmu yang mendasar. Urutan-urutan dalam menuntut ilmu itu ada 3. Yang pertama adalah fardu ain, yaitu wajib dipelajari lebih dahulu. Contohnya adalah ilmu tentang Allah atau fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kedua adalah fardu kifayah, yaitu penting dipelajari. Ada kalanya ia berubah menjadi fardu ain dengan kondisi-kondisi tertentu. Dan yang ketiga adalah sunnah, yaitu ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah diskusi kami pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.